yang disebut benua Atlantis itu kan oleh filosof namanya Plato, ya kan? Jadi, ya Plato itu hidup sekitar 350 atau 300 sebelum Masehi. Jadi sekitar kalau ditambah dengan 2000 tahun dengan tahun sekarang itu sudah sekitar 2350 tahun yang lalu itu Plato menyatakan seperti itu. Dan Plato tidak menyatakan bahwa Atlantis itu ada di Asia Tenggara atau Indonesia. Dia hanya mengatakan suatu wilayah yang kira-kira seperti itu. Dan Plato mengatakan karena ada gempa, maka dalam lenyap yang namanya benua Atlantis itu hanya dalam 1 hari atau 1 malam. Nah ini kalau secara geologi bisa, tapi sejauh ini kok data belum menunjukkan adanya suatu peristiwa seperti itu, gitu ya. Contoh yang bisa kita berikan contoh dalam 1 hari lenyap itu adalah letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Ya Krakatau yang besar ya, yang sekarang menjadi tumbuh lagi menjadi anak Krakatau. Itu memang dia erupsi perlu beberapa minggu lah ya, sampai suatu tubuh besar, pulau besar Krakatau tenggelam habis gitu. Ya, tetapi kalau kita hubungkan yang oleh Plato yang mengatakan Atlantis itu karena gempa kemudian hilang dalam 1 hari atau 1 malam. Kalau kita kaitkan dengan Krakatau yang katakanlah secara geologi memungkinkan seperti itu, satu tubuh pulau yang besar Krakatau kemudian lenyap karena meletus erupsi ya. Tapi itu kan masa itu prediksi, kan menjadi prediksi bukan sebagai pengalaman dari intuisi dari Plato. Plato mengatakan ada suatu benua yang pernah ada, artinya hidup adanya benua itu sebelum Plato hidup kan, artinya sebelum 350.000 tahun yang lalu, 350 tahun yang sebelum Masehi lah. Nah kalau itu kita kaitkan dengan Krakatau itu 1883. Jadi bukan itu menurut saya yang dimaksudkan oleh Plato gitu. Nah kemudian yang disebut Atlantis, wilayah benua yang nyaman, yang sejahtera dan sebagainya. Kalau itu dikaitkan dengan Sundalen, itu belum ada bukti geologi, bukti geofisika. Nah, ilmu pengetahuan itu harus disertai bukti, ya. Nah, sekarang kalau orang untuk membuktikan, ya harus dicari dengan data arkeologis maupun paleontologis maupun geologi. Nah, Sundalen itu sekarang sudah tenggelam, katakanlah kita sebut tenggelam, dengan kedalaman air sekitar 100 meter. Nah, untuk mencari bukti itu perlu, katakanlah kalau arkeologi, perlu ekskavasi atau penggalian arkeologi, atau penelitian geologi, atau penelitian paleontologi, harus ke lapangan. Ya nggak mungkin kita menyelam, dan mahal sekali. Dan sampai sekarang belum ada data bahwa banyak ditemukan data arkeologi, iya, tapi arkeologi yang zaman modern, yaitu kapal-kapal tenggelam, banyak harta karun. Dan kalaupun kita ambil sampelnya, contoh batuannya, itu pakai teknologi yang disebut sebagai grab sampling, itu hanya berapa meter yang bisa diambil tanahnya. Untuk melakukan penggalian arkeologi atau geologi, paleontologi di darat saja, itu memerlukan biaya yang sudah cukup besar. Apalagi di dalam laut pada kedalaman 100 meter. Itu harus punya teknologi yang luar biasa itu. Baik kapal, mau penggalian itu bisa berbulan-bulan itu. Dan biayanya besar. Dan sampai sekarang belum ada teknologi yang dilakukan oleh para peneliti yang menggali di Sundalen atau di Laut Jawa untuk membuktikan adanya Atlantis. Nah, kalau tidak ada bukti empirik seperti itu, ya susah kita mengatakan bahwa secara keilmuan itu terbukti.